Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia tentunya. Tabi pun. Ya pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Mall Pelayanan Publik atau MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, daerah, provinsi dan kabupaten kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Mall pelayanan publik yang kerap kita dengar adalah tempat atau pusat perbelanjaan. Namun berbeda kali ini, mall pelayanan publik atau MPP adalah tempat pelayanan di berbagai gerai yang ada di pemerintah kota. Dan saat ini saya sudah berada di MPP Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana tempat ini sudah menjadi tempat pelayanan bagi masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya. Tentunya saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Kepala Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Dr. Andes Ahmad Haryanto MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Sehat, Mbak Pak, ya? Novi, alhamdulillah. Selamat datang di MPP Tulang Bawang Barat. Ya, saya merasakan bahwa MPP ini udaranya masih segar sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita ada di Uluan Nuhik, di tempat yang memang masih sangat hijau dan produksi oksigennya bagus banget. Masih gitu. asri banget ya Pak ya. Oke, yang sudah saya dengar dan sudah diketahui beberapa masyarakat mungkin ya Pak ya, bahwa MPP ini telah diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2023. Namun mungkin sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui keberadaan MPP dan guna MPP itu sendiri Pak. Kalau yang ingin saya tanyakan, MPP ini sebenarnya apa Pak dan gunanya bagi masyarakat? Iya, MPP ini sesuai dengan amanah pemerintah pusat bahwa pemerintah kabupaten kota itu wajib memiliki MPP atau mall pelayanan publik yang mana ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan, baik itu instansi vertikal, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain untuk bergabung dalam MPP ini, sehingga masyarakat itu dapat terlayani secara one stop service dalam satu tempat. Nah, kami di Tubaba alhamdulillah tadi sudah disampaikan Mbak Novia, kita sudah diresmikan oleh Bapak Menpan RB tanggal 31 Oktober tahun 2023 kemarin secara serentak bersama dengan beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia. Dengan demikian kami merasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa di MPP ini adalah kami punya moto juga bahwa friendly home for public service in Tubaba. Jadi rumah yang bersahabat untuk pelayanan publik di Tulang Bawang Barat. Seperti itu Mbak Novi. Ya, dan tentunya mall pelayanan publik ini sangat membantu masyarakat, betul sekali ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Karena banyak sekali masyarakat sejak berdirinya MPP ini itu datang ke sini. Kita memang sudah mengedepankan hospitality, kenyamanan, sehingga masyarakat yang datang ke sini betah gitu. Ya, saya aja yang baru masuk ini sudah betah banget Pak. Gimana? Masuk di dalam Adem MPP. kan, dingin Adem, asri juga karena masih banyak pepohonan ya Pak ya. Dan menurut saya ini sangat kondusif tempatnya ya Pak ya. Dan tidak mengganggu satu sama lain. Terus juga memang tempatnya memang sudah cukup nyaman bagi masyarakat Tulang Bawang Barat. Kemudian untuk tujuan dari MPP sendiri Pak itu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat Tubaba dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak, di sini kan saya lihat ada beberapa gerai. Ada berapa gerai Pak sebenarnya yang ada di MPP ini Pak? Sekarang ada 12 gerai, tapi ada tambahan satu gerai dari Dinas Sosial terkait dengan pelayanan BPJS untuk warga masyarakat miskin. Hadir juga di sini, itu ada 120 layanan yang ada di sini. Tapi mungkin jadwal ada beberapa yang memang reguler setiap hari, ada juga yang berjadwal.
beberapa instansi vertikal itu dilakukan berjadwal, seperti Dirjen Pajak sendiri dalamnya kantor pajak Pratama juga berjadwal seperti itu Mbak Novia. Berarti memang gerai ini memang sudah tersedia, namun isinya memang terjadwal. Jadi masyarakat harus mengetahui jadwal-jadwal dari gerai yang ingin mereka tuju ya Pak ya. Jadwalnya bisa diperoleh, bisa dilihat di media sosial, di Instagram MPP Tubaba atau di DPM PTSP sendiri. Iya. Dan seberapa jauh Pak masyarakat ini mengetahui keberadaan MPP dan guna MPP itu sendiri Pak? Karena kan ini termasuk baru ya Pak ya. Iya. Jadi semenjak dibuka kan kita sudah sebelum launching itu sudah ada uji coba. Alhamdulillah semenjak apalagi setelah dibuka diresmikan oleh Pak Menteri itu antusiasme ataupun animo masyarakat untuk datang ke MPP ini luar biasa Mbak Novia. Bahkan ada beberapa orang yang begitu setelah pasca diresmikan itu ada yang tiap hari datang ke sini hanya pengen ngelihat kenyamanan di sini, merasakan nyaman di sini katanya. Oh betah Pak di sini. Terus mulai dari datang disambut oleh security, kemudian diterima oleh front office, kemudian para pelayannya, teman-teman yang melayani ini di gerai-gerai juga ramah-ramah. Apalagi situasi suasana di dalam MP sendiri itu juga kita merasakan seperti di rumah sendiri. Makanya kita sebut friendly home, rumah yang bersahabat. Gitu. Dan saya lihat juga ternyata masyarakat mungkin yang membawa anak kecil gitu kan, ada tempat taman bermainnya sendiri dan itu fasilitas-fasilitas yang kita siapkan. Ada taman bermain, pojok bermain anak, pojok baca, kemudian ruang tunggunya nyaman juga pakai sofa gitu. Semuanya pakai sofa. Kemudian ada WC disabilitas, WC untuk laki-laki dan perempuan, ruang menyusui juga nyaman banget. Nanti Mbak Novia bisa lihat di belakang. Nanti mungkin kita bisa survei ya Pak ya. Betul. Gerai-gerainya. Kita tur. Room tour. Kemudian penggunaan NIK, NPWP dan berbagai kartu lainnya sangat diperlukan dalam permohonan perizinan yang dirasakan masyarakat Pak ya. Dan kemudian muncul pemikiran dijadikan satu kartu saja dan menjadikan NIK sebagai NPWP. Kemudian bagaimana Pak di MPP sendiri? Ya, jadi kami dalam rangka pemberlakuan NIK dan NPWP menjadi satu itu kan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 garing PMK.03 garing 2023 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Kami di sini sebagai external support system mungkin dalam pelaksanaan pengintegrasian NPWP dan NIK itu kami siapkan gerainya dan alhamdulillah dari DJP dalam hal ini kantor pajak Pratama itu sudah melaksanakan pelayanan itu. Jadi mulai dari bagaimana konsultasinya, bagaimana cara pengintegrasiannya dari petugas-petugas gerai DJP Dirjen Pajak itu mereka melayani masyarakat. Jadi perlu saya sampaikan juga Mbak Novia bahwa di luar negeri ini pemberlakuan antara NIK dengan NPWP itu sudah lama sekali. Jadi kita alhamdulillah sudah mengikuti itu karena NPWP itu bukan hanya sekedar untuk keperluan perpajakan, tapi juga itu berlaku sebagai identitas diri. Itu salah satu bunyi dalam PMK-nya seperti itu. Artinya ini suatu terobosan dari pemerintah pusat bagaimana antara Kemendagri dalam ini Dirjen Dukcapil dengan Kementerian Keuangan itu mengintegrasikan NPWP dengan NIK ini. Jadi NPWP itu adalah NIK. NIK adalah bisa juga dipakai untuk NPWP. Jadi 16 digit dalam NIK itulah sekarang yang kita sebut dengan NPWP. Gitu. Berarti memang sudah jadikan satu seperti itu ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak di MPP ini kan tugasnya adalah untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Misalnya pelayanan di bidang BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan maupun yang lain sebagainya. Kemudian bagaimana dari MPP sendiri meyakinkan atau menjamin pelayanan publik ini sudah berjalan dengan baik Pak? Ya, kita bangun sistem
pelayanan ini semuanya kalau pakai sistem itu sebetulnya tujuannya untuk mempermudahkan. Kita sudah punya sistem namanya Sibrugo, sistem informasi bersama antar gerai secara online di MPP ini, yang mana semua pelayanan ini wajib menggunakan, pelayanan yang ada di MPP wajib menggunakan itu. Artinya masyarakat pun itu dipandu sejak dari rumah. Artinya masyarakat sudah bisa melakukan pelayanan MPP itu dari rumah masing-masing dengan mengakses mpp.tubaba.go.id, sehingga masyarakat sudah bisa mendaftarkan untuk melakukan pelayanan di MPP antar semua gerai yang ada di MPP ini, termasuk tadi BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, ada Dukcapil, kemudian DPM PTSCP sendiri, dan semuanya. Artinya semua ini kita integrasikan untuk memudahkan, sehingga masyarakat sudah bisa memantau pelayanannya ini sampai sejauh mana dengan tracking di aplikasi Sibrugo itu sendiri, Mbak Novia. Nah, yang sudah saya dengar juga Pak, karena masih ada nih sebagian masyarakat yang belum mengetahui titik MPP ini, dan terkadang masih menuju kantor capil yang lama. Pak. Ya. Nah, itu bagaimana Pak untuk supaya masyarakat ini mengetahui keberadaan yang sebenarnya MPP ini, Pak? Yang paling mudah untuk melihat titik lokasi MPP adalah bahwa kita ada di sebelah kantornya Pak Kapolres, Polres Tulungagung Barat. Jadi kalau teman-teman semua masyarakat Tubaba tahu lah Nurik, lihat ke posisi kita di situ. Jadi karena ini sangat strategis sekali sangat ya Pak. Strategis. Ini kota budaya, kemudian pusat pertumbuhan baru yang memang ada punya karakter tersendiri di Tulungagung Barat itu. Termasuk kita di MPP ini juga kita membangun karakter Tubaba gitu, bukan Tulungagung Barat. Iya. Oke, Pak, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita akan ada break sebentar Pak untuk berbincang menyiapkan pertanyaan berikutnya nih. Segmen berikutnya. Kita santai-santai dulu. Sambil diminum dulu. Oke, siap. Iya. Ini dulu. Baik, Tubabaku masih bersama saya Novia Ardianti dan masih ditemani oleh Kepala MPP Tulungagung Barat. Masih semangat Pak ya? Alhamdulillah, semangat terus ya, dan tentunya jangan lupa bahagia Pak. Karena, harus. Karena di MPP ini auranya sangat membahagiakan Pak. Iya, positif ya. Positif vibes. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Saya melihat di MPP ini karena banyak gerai, pasti masyarakat ini sedikit kebingungan nih. Terus bagaimana Pak proses dari masyarakat yang datang itu, prosedurnya seperti apa? Jadi sahabat Tubabaku, untuk melakukan pelayanan di MPP itu tadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah datang langsung ke sini. Cara yang kedua adalah kita melalui pelayanan online, melalui Sibrugo itu kan. Artinya semua pelayanan baik itu yang langsung datang ataupun melalui pelayanan online itu kami atur sedemikian rupa sehingga masyarakat itu tadi tidak merasa kebingungan ya, karena kalau yang datang langsung ke sini, mulai datang itu setelah memarkirkan kendaraannya, kemudian masuk ke dalam gedung, disambut oleh security, langsung diarahkan ke Pronopis, dan Pronopis langsung membimbing untuk melakukan pelayanan antrian. Ya, memilih pelayanan dan buat nomor antrian itu langsung di anjungan antrian kita. Setelah itu pilih layanannya, menunya apa, setelah itu nanti dapatlah namanya kertas antrian itu. Satu dipegang oleh masyarakat, si pemohon layanan, yang satunya dipegang oleh Pronopis. Kemudian nanti masyarakat dipersilakan untuk duduk dulu sama Pronopis itu. Pronopisnya ramah-ramah loh Mbak Novia, sahabat Tubabaku. Ada yang perempuan, ada juga yang cowok kan. Mereka semua ramah-ramah. Memang kita didik, kita latih sedemikian rupa sehingga menyambut masyarakat itu dengan senyuman, gitu, dengan senyuman. Setelah duduk, kemudian masyarakat nanti dipanggil
ke front office kembali sesuai dengan nomor urut layanannya untuk dicek persyaratannya. Iya. Persyaratannya, layanan apa, persyaratannya apa. Kalau memang sudah oke, itu yang ngecek semua front office, Mbak. Iya. Novia. Setelah oke, persyaratannya cukup, kemudian nanti langsung diarahkan untuk menuju ke gerai-gerai yang dimaksud, yang di ini. Tapi kalau memang ada persyaratan yang kurang, sepanjang bisa dilakukan dipenuhi oleh masyarakat, kami tunggu. Kalaupun nggak bisa, masyarakat harus melengkapi dulu persyaratannya, karena kita memberlakukan bahwa disclaimer-nya artinya semua persyaratan yang diajukan oleh masyarakat itu betul-betul memang valid. Iya. Valid sehingga tidak ada masalah dalam proses penerbitan dokumen-dokumennya seperti itu, Mbak. Nah, pada saat masyarakat duduk itu kan di ruang tunggu, ruang tunggunya juga udah nyaman, Mbak. Iya. Pakai sofa semua. Kemudian pelayanan dilakukan di gerai, selesai pelayanan mereka duduk kembali sambil menunggu dokumennya yang diajukan itu diproses oleh tim dari masing-masing gerai yang ada di MPP Tubaba itu. Mungkin ada beberapa yang bisa selesai dalam waktu cepat, tapi SOP-nya kita sesuai dengan jenis layanan yang diajukan. Yeah. Ada yang bisa selesai dalam 1 hari, tapi ketika ada memang jenis layanan yang memang harus perlu verifikasi ke lapangan, yaitu yang nggak bisa selesai dalam 1 hari. Artinya selesai itu nanti masyarakat bisa langsung mengambil dokumen yang sudah selesai, bisa langsung diambil di front office atau di gerai-gerai masing-masing. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Dan seberapa efektif, Pak, pelayanan yang ada di MPP Tubaba? Kunci dari pelayanan di MPP ini karena kita melayani berbagai layanan, tentunya di sistemnya itu. Nah, sistem yang kita bangun tadi, yang Siberugo tadi itu, itulah untuk mengefektif layanan sehingga antrian itu betul-betul sesuai. First in, first out gitu. Siapa yang masuk duluan, dia yang dilayani, kemudian dia juga bisa selesai duluan seperti itu. Jadi kuncinya itu. Jadi di antrian ini juga kita terdata secara perharian, kemudian semua hasilnya ini setiap layanan setiap hari juga dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. Jadi dalam 1 minggu kita bisa kalau di MPP kita ini kurang lebih hampir 1.000 masyarakat yang melakukan layanan di sini. Apalagi kemarin mau menghadapi pemilu itu paling banyak ini layanan paling disukai, digemari ini ada di Disduk Capil. Gitu. Suatu hari bisa sampai ada 500 gitu orang seperti itu. Jadi kan animo masyarakat luar biasa seperti itu. Alhamdulillah teman-teman ketika kan kita nih di sini pelayanan ya di depan frontlinernya ya, tapi teman-teman kayak Dukcapil juga siap di back office-nya, Mbak Novia. Jadi ketika di sini sudah nggak bisa ditangani, maka teman-teman Dukcapil yang ada di back office mereka support gitu. Jadi berapa jumlah layanan itu bisa, alhamdulillah bisa diselesaikan. Berarti dari kerjasama pelayanan juga butuh ya, Pak, ya, untuk pelayanan ke masyarakatnya. Artinya antara front office dengan petugas-petugas yang ada di gerai itu memang semua sudah terintegrasi dalam sistem di Siberugo itu. Itu sebetulnya kuncinya itu. Dan masyarakat juga jangan khawatir ya, Pak, ya. Ternyata mereka ini sudah terlatih semuanya ya, Pak. Insya Allah kita akan terus meningkatkan layanan baik dari segi kualitas maupun mungkin nanti kita lakukan inovasi lagi sehingga mungkin pelayanan itu sudah bisa kita ukur gitu. Karena yang penting itu kan masyarakat datang ini dia sudah tahu kapan dokumennya diajukan selesai. Yang penting seperti itu. Syaratnya apa jelas kemudian.
kemudian prosesnya berapa lama, seperti itu, Mbak Novia. Dan seperti apa Pak dari animo masyarakat dalam memanfaatkan MPP Tubaba ini di beberapa bulan sebelumnya? Alhamdulillah sejak 31 Oktober kita diresmikan, layanan yang sudah dilakukan ini lebih dari 6.000 orang yang sudah terlayani di MPP ini. Jadi kita bagi aja per hari, per bulan, kan berarti kan sudah banyak masyarakat yang percaya dengan layanan di MPP ini, seperti itu. Jadi setiap harinya kita pelayanan selalu terekam dalam sistem Siberugo itu, sehingga bisa di trafiknya, artinya trafiknya bisa diketahui seberapa padat gitu, seperti apa, kemudian layanan yang selesai apa juga sudah terrekod dalam Siberugo itu. Ya, luar biasa sekali ternyata MPP yang terlihat baru tapi kualitasnya sudah sangat baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi saya ingin mencoba nih pelayanan yang ada di MPP ini. Nanti silahkan dicoba. Oke, dan kita jangan lupa kita survei juga Pak pelayanan-pelayanan yang ada di sini. Iya, betul-betul. Karena kami juga setiap layanan itu, setiap masyarakat yang datang, pelanggan yang datang, itu kami mintakan sarannya, masukannya melalui survei kepuasan masyarakat. Itu juga sangat membantu kita untuk meningkatkan performa kita, meningkatkan kualitas layanan kita. Karena tanpa itu semua, apapun baiknya pasti kan kita ada kurangnya nih, Mbak Novia. Sehingga kami tahu bahwa ternyata kurang kami ini, makanya akan kita perbaiki. Iya, menjadi evaluasi juga ya Pak ya. Oke, kemudian masih terkait dengan pelayanan ini Pak. Seperti apa Pak MPP Tubaba ini memberikan pelayanan agar pemohon layanan publik ini merasa nyaman Pak, mengurus pelayanan yang diinginkan dari mereka sendiri? Pertama mungkin tadi ya, kita tahu dulu MPP itu ada di mana. Itu yang penting Mbak Nov. MPP itu ada tahu di mana ya. Sebetulnya kalau teman-teman millennials kesini kan, kalau mau nyari apa-apa sekarang kan pakai googling, MPP ada di mana-mana. Ada di mana gitu, tinggal klik aja, tahu MPP ada di Uluwanogi. Udah cus aja ke sini. Tapi kan ada masyarakat yang memang belum begitu familiar dengan teknologi, mungkin masih kesulitan. Nah, ini kita juga akan coba untuk membuat petunjuk arah lah, nanti kita coba sehingga masyarakat itu tahu bahwa MPP itu ada di sini. Nah, untuk memudahkan itu, makanya kita sebetulnya di MPP ini sudah jelas antara masyarakat harus tahu dulu mau pelayanannya apa dari rumah itu. Harus sudah tahu mau melaksanakan pelayanan apa, sehingga dari rumah juga mereka sudah bisa daftar tuh di Siberugo itu bahwa saya ini mau buat NPWP misalkan. Hari ini hari apa nih katanya. Ternyata hari ini nggak ada. Nah, harus tahu itu. Jadi jadwalnya jangan sampai kesini apa ya kalau bahasa Inggrisnya itu kecelek ya. Kecelek gitu. Jadi harus tahu dulu layanannya apa. Hari ini ada nggak gitu, seperti itu. Nah, setelah tahu maka dia berangkat daftar, bisa online atau bisa langsung sini. Kemudian persyaratannya juga jangan lupa, kan di situ sudah bisa tahu buat ini syaratnya apa. Nah, itu dari rumah sudah siap, jadi sampai sini nggak ada lagi istilahnya yang permohonannya ditolak karena kurang persyaratan. Nah, sebetulnya kalau tahu itu ya itu mudah gitu. Jadi kemudian kita juga membuat layanan yang bisa masyarakat bisa tanya gitu, bisa tanya apa sih ini begini. Melalui media sosial kita juga kita selalu aktif gitu untuk menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat, sehingga datang ke MPP ini istilahnya urusannya tuntas gitu, Mbak Novia. Jadi masyarakat yang sebelum datang ke MPP ini harus mengetahui dulu persyaratannya apa yang diperlukan di sini dengan mengakses Siberugo tadi. Kemudian pembangunan zona integritas dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan pemerintah, Pak. Sangat penting itu. Kemudian sementara di MPP ini sendiri memerlukan pembangunan zona integritas. Bagaimana di MPP sendiri, Pak? Iya, jadi terkait dengan zona integritas, kita kalau nggak salah tanggal 12 Juni tahun 2023 Tulang Bawang Barat itu sudah mendeklarasikan
atau mencanangkan zona integritas. Ada 2 OPD, yaitu Disduk Capil dan DPM PTSP, yang waktu itu dihadiri langsung oleh Pak Bupati, kemudian pimpinan Ombudsman Perwakilan Lampung, Pak Inspektur tentunya, dan seluruh OPD. Jadi kami sudah menyatakan ikrar terkait dengan zona integritas, yang mana sebetulnya dalam arahan Pak Bupati sendiri, Pak Pirsada, PJ Bupati, itu beliau menekankan bahwa pengembangan zona integritasnya ini tidak hanya bagaimana kita menekan korupsi, tapi juga bagaimana semua elemen dalam hal ini kami yang sudah mendeklarasikan diri ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, sehingga nyambung antara bagaimana kita menjaga komitmen terhadap anti korupsi, tapi juga kita berusaha untuk melakukan peningkatan layanan di pelayanan publik seperti itu. Oke. Dan sejauh ini kan yang saya lihat di sini ada beberapa pemerintahan atau OPD Pak ya, gerai-gerai yang terisikan, dan instansi vertikal. Kalau boleh tahu Pak, instansi vertikal apa Pak yang sudah berada di gerai-gerai sini Pak? Ya, instansi vertikalnya pertama ada BPN, kemudian ada Kementerian Agama, kemudian ada Kejaksaan, Kepolisian, kemudian Dirjen Pajak, kemudian Imigrasi, BNN, kemudian yang ininya lembaganya ada BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, dan BPOM. BPOM. Ya, mungkin di sini juga banyak masyarakat yang lebih membutuhkan, maksudnya tidak semua masyarakat ke Dukcapil atau ke DPM PTSP gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang ke pajak dan lain sebagainya. Kalau untuk pajak sendiri Pak, saya ingin menanyakan jadwal yang mereka terapkan itu di hari apa Pak? Jadwal regulernya mereka setiap hari Rabu. Karena memang di semua instansi vertikal ini kan kekurangan SDM, jumlah orangnya, sehingga mereka membagi, apalagi beberapa instansi vertikal ini masih melayani beberapa kabupaten kota. Ada seperti KPP Pratama itu kan kayak Kota Bumi itu sampai melayani kita. Kemudian ada di Tulang Bawang juga ada. Jadi khusus yang di MPP Tubaba ini untuk pajak, Dirjen Pajak ini biasanya itu petugas yang dari KPP Menggala, Kantor Pajak Pratama Menggala. Jadi setiap hari Rabu mereka pelayanan di sini, itu Mbak Novia. Dan ya perlu masyarakat tahu bahwa itu sudah terjadwal di hari Rabu saja Pak ya. Dan di hari lain berarti mereka closing gitu kan? Nggak ada pelayanan. Tidak ada pelayanan seperti itu. Kemudian dari MPP Tubaba sendiri ini tidak hanya berisikan, yang sudah saya tanyakan tadi, beberapa OPD dan instansi vertikal. Kemudian dari referensi yang saya peroleh Pak, ada 12 atau 21? 12 ya Pak ya. Nah kemudian melalui layanan yang disebut Siberugo tadi atau sistem informasi bersama antar gerai MPP, itu mungkin bisa sekali lagi dijelaskan kepada masyarakat supaya lebih paham masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang akan diperoleh Pak di MPP ini Pak. Iya, jadi untuk masyarakat terkait dengan semua pelayanan di MPP ini silahkan mengakses Siberugo dalam hal ini di mpptubaba.go.id untuk mengetahui semua jenis layanan yang ada di MPP Tubaba ini. Karena dengan mengakses itu juga bisa melakukan booking antrian. Nanti setelah daftar secara online, maka ke sini tinggal scan QR code yang ada di Android-nya untuk langsung mendapatkan nomor antrian di anjungan antrian yang kita siapkan itu seperti itu. Mungkin setelah ini saya boleh minta antar untuk kita survei di beberapa gerai Pak. Saya ingin melihat pelayanan yang ada di MPP ini. Boleh. Namun sebelum itu saya ingin ada himbauan dari Bapak sendiri kepada masyarakat Tulang Bawang Barat, apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan pada MPP untuk masyarakat Tubaba khususnya. Yang pertama mungkin kita dulu Mbak ke dalam dulu, kami akan berupaya meningkatkan layanan dengan melengkapi berbagai fasilitas, terutama di sini yang terkait dengan kenyamanan. Pertama mungkin
ada ruang sholat, kemudian ada food court kan, karena sambil nunggu dokumennya selesai, masyarakat mungkin bisa nyantai di food court kita. Sedang kita pikirkan gimana supaya bisa ada food court, karena kami melihat di beberapa layanan publik itu bahkan ada yang buat kafe, tapi tidak hanya buka untuk di hari kerja, tapi bahkan di hari bukan hari kerja juga itu buka gitu. Artinya untuk hal-hal seperti itu jadi pemikiran kami ini juga, ternyata di tempat layanan, di tempat instansi pemerintah juga bisa melakukan hal seperti itu. Dan kami juga Mbak Novia, kami ini di MPP ini tidak hanya melakukan pelayanan publik, tapi kami ada 2 core bisnis lagi yang sudah kita mulai sebetulnya. Yang pertama, kita kan public service yang main core-nya, tapi core-nya yang lain, yang kedua ini yang adalah edukasi, kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Ada tiga-tiganya ini sebenarnya bisa kita collab-kan. Kemarin sudah kita mulai beberapa sekolah datang ke sini melakukan outing class. Mereka belajar bagaimana pelayanan publik di MPP ini seperti apa, kemudian bagaimana cara antri, karena itu sebetulnya sesuatu hal yang harus kita sebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana ngantri, kadang-kadang kan saya juga pernah di Indomaret atau Alfamart, Mbak, kita lagi mau bayar kan, tiba-tiba ada ibu-ibu atau apa gitu motong antrian, gitu ya, Pak. Perasaannya gimana coba kan? Nah, hal-hal seperti itulah yang kita edukasikan mungkin ke anak-anak di usia dini juga lebih bagus, karena itu jadi experience atau pengalaman tersendiri bagi mereka. Nah, ini udah kita lakukan. Jadi 3 core itu, public service, edukasi, dan tourism atau pariwisata bisa dikolaborasikan. Artinya edukasinya edukasi, wisatanya wisata edukasi, gitu, seperti itu. Dan kita juga mengharapkan juga teman-teman dari OPD lain, kalaupun ada tamu dari mana, dari provinsi, dari pusat, itu kami mengharapkan juga dibawa ke MPP biar tahu, dan bukan hanya biar orang luar tahu ada MPP, tapi juga ada feedbacknya untuk kita, ada masukannya, ada kritiknya, sehingga ya makin lama makin baik. Jadi poinnya, kami berharap kami tidak jalan sendiri ke depannya MPP Tubaba ini. Kalau kata bahasa Inggrisnya, we never can walk alone. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Iya, betul sekali. Artinya kita perlu support dari semua elemen, termasuk masyarakat, bagaimana untuk peningkatan MPP ini ke depannya. Sehingga apapun bentuknya, mungkin hari ini kita di level seperti ini, tapi kedepannya kita kan nggak boleh ada di level ini terus. Kita harus lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Baik, luar biasa sekali ternyata MPP Mall Pelayanan Publik Tulang Bawang Barat yang baru diresmikan, tetapi pelayanannya sudah sangat luar biasa. Dan saya juga mengharapkan di sini memang lebih baik lagi ya Pak ya. Walaupun masih baru, ternyata lebih baik lagi. Naik 1 tingkat lebih tinggi ya Pak ya. Oke, baik tuh Babako, tadi sudah kita berbincang mengenai Mall Pelayanan Publik yang ada di Tulang Bawang Barat khususnya. Dan untuk masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya yang ingin melakukan pelayanan atau membutuhkan pelayanan, bisa mengakses Si Berugo di website Si Berugo ya Pak ya. Websitenya mpptubaba.go.id. mpptubaba.go.id. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang masih menyaksikan, dan tetap saksikan kami Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku bersama saya Novia Ardianti. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita survei Pak? Oke, kita jalan-jalan dulu, walking round. Let's go.